Green Energy Electric Superheroes. Energi listrik dengan segala kebaikan yang dihasilkannya menjadi jalan pembuka peradaban yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Pemerintah mulai fokus untuk mengejar investasi hijau berkelanjutan untuk mendorong ekonomi Indonesia. Pertumbuhan investasi hijau berkelanjutan diharapkan juga dapat menjadi kontributor penting investasi di Indonesia. Kebutuhan listrik tersebut, apalagi harapannya kan memang bisa tersuplai dari green energy, ya, tidak mengandalkan lagi batu bara sebagai salah satu sumber utama dari ketersediaan energi untuk proses pembangunan di kawasan industri ini. Jadi memang harapannya seperti itu, dan kita lihat memang di wilayah Indonesia Timur juga kaya akan resource daripada LNG. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita optimalisasi juga energinya dari salah satunya dari energi tersebut, Pak. Walaupun memang sekarang masih banyak menggunakan batu bara. Energi hijau dorong pemerintah lakukan investasi berkelanjutan menjadi daya topang kemajuan ekonomi. Indonesia diproyeksikan bisa menjadi negara adidaya energi hijau atau energi baru terbarukan (EBT) di masa depan. Hal ini lantaran melimpahnya bahan baku untuk diolah menjadi energi ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk industri maupun rumah tangga. Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch menilai potensi EBT yang tersedia memang begitu besar. Hanya saja, sejauh ini pemerintah masih belum mengoptimalkan potensi tersebut dan masih bergantung pada energi kotor batu bara. Potensi semakin besar dengan melimpahnya nikel sebagai bahan baku baterai litium yang digunakan pada kendaraan listrik, belum lagi kalau kita bicara nuklir. Indonesia punya cadangan thorium dan juga punya cadangan uranium yang bisa dikatakan sangat besar dan sangat mampu untuk melistriki seluruh negeri secara keseluruhan. Semua itu dengan catatan bisa dioptimalisasi dan dimanfaatkan. Tidak optimalnya pemanfaatan energi hijau lantaran besarnya modal yang dibutuhkan untuk beralih menuju EBT. Untuk memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap batu bara, pemerintah setidaknya membutuhkan modal sebesar Rp3.500 triliun. Dengan demikian, memerlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam dunia usaha, termasuk peran swasta untuk berinvestasi, agar optimalisasi dapat berjalan dengan baik. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi yang konsisten dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, hingga pemerintah daerah. Adanya kepastian hukum akan menarik minat pemodal menanamkan investasi pada sektor EBT. Sembari menunggu disahkannya rancangan Undang-Undang RUU EBT, perlu kiranya Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengeluarkan peraturan Presiden Perpres sebagai entry point pengembangan EBT. Tak hanya itu, pemerintah diminta pula untuk mempermudah proses perizinan yang dibutuhkan. Meskipun saat ini Kementerian Investasi mengklaim telah memangkas proses izin melalui layanan online sistem submission, Mamit menilai prosesnya masih terlalu panjang lantaran melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kemudian, setelah regulasi telah selesai, upaya terakhir, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan peralihan menuju EBT.